teman-teman, untuk video kali ini aku akan membahas materi tentang sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen itu sangat penting loh, karena memiliki peran utama dalam dunia perpangkatan. Seperti yang kalian ketahui, sifat-sifat eksponen itu ada 8. Dan yang kali ini, aku akan membahas 5 sifat eksponen yang sering digunakan atau sering muncul di dalam soal. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ketentuannya adalah jika dikali yang variabelnya sama dan pangkatnya berbeda, maka pangkatnya itu harus dijumlahkan. Seperti ini. Selanjutnya, untuk sifat yang kedua, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Ketentuannya adalah jika dibagi yang variabelnya sama dan pangkatnya berbeda, maka harus dikurangi. Kemudian untuk sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan dalam kurung A dikali B pangkat M. Ketentuannya adalah jika dikali yang variabelnya berbeda tetapi pangkatnya sama, maka variabelnya ini yang kita kalikan dan pangkatnya itu tetap hanya kita tulis satu kali saja angkanya. Lalu untuk sifat yang keempat yaitu A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan dalam kurung A per B pangkat M. Ketentuannya adalah jika dibagi kemudian yang variabelnya berbeda tetapi pangkatnya sama, maka variabelnya kita bagi tetapi pangkatnya sama seperti sifat yang ketiga, kita tulis hanya satu kali saja pangkatnya. Untuk sifat yang terakhir yaitu dalam kurung A pangkat M dikali pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Ketentuannya adalah jika di dalam kurung maka pangkatnya itu harus dikalikan. Nah, di sini aku akan kasih contoh soal dari sifat-sifat eksponen yang tadi aku bahas. Untuk contoh soal dari sifat yang pertama yaitu ada angka 2 di pangkat 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan. Gimana sih untuk penyelesaiannya? Nah, seperti sifat yang ini, A pangkat M ditambah N. Berarti dapat kita tulis seperti ini. 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Terus kita operasikan lagi 2 pangkat 5 yaitu 64. Nah, selanjutnya untuk contoh soal dari sifat yang kedua yaitu 2 pangkat 2020 per 2 pangkat 2019. Untuk pengerjaannya seperti yang sudah diketahui dari sifat yang kedua, A pangkat M min N. Berarti dapat kita tulis yaitu 2 pangkat 2020 min 2019 sama dengan 2 pangkat 1. Karena 2020 dikurangi 2019 hasilnya 1. Jadi 2 dikali pangkat 1 sama dengan hasilnya 2. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 3 adalah 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan. Untuk pengerjaannya seperti sifat yang ada di nomor 3 ini dalam kurung A dikali B pangkat M. Berarti dapat kita kerjakan seperti ini. 3 dikali 2 dalam kurung pangkat 2. Jadi di sini pangkatnya kita tulis satu saja angkanya. Kemudian kita kerjakan lagi, kita operasikan 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian pangkatnya kita tulis di sini. Berarti jadi 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 6. Yaitu hasilnya 36. Lalu untuk contoh soal yang nomor 4 seperti ini. 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan. Untuk pengerjaannya sama sesuai dengan sifat nomor 4 ini dalam kurung A per B pangkat M. Berarti kita dapat tulis 4 per 2 berada di dalam kurung dan pangkatnya sama seperti sifat yang nomor 3, kita tulis satu saja. Kemudian kita operasikan. Karena 4 per 2 berarti kita bisa kecilkan angkanya. 4 dibagi 2 yaitu hasilnya 2 dalam kurung terus pangkat 2. Kita operasikan lagi, kita kerjakan 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4.
Kemudian yang terakhir untuk contoh soal dari sifat yang kelima adalah dalam kurung 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat 2. Nah, di sini sesuai dengan dari sifatnya yaitu A pangkat M dikali N. Dapat kita kerjakan ditulis 2 pangkat 3 dikali dengan 2, kemudian kita operasikan 2 pangkat 3 dikali 2 yaitu sama aja dengan 3 kali 2 hasilnya 6. Selanjutnya kita tulis seperti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu 2 sama saja dikali 6 kali hasilnya 64. Nah, seperti itu 5 sifat eksponen dengan contohnya yang biasa digunakan atau sering muncul di dalam soal. Sampai di sini video pembahasan tentang sifat-sifat eksponen dan contohnya. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan kalian share ke teman-teman kalian yang ingin belajar matematika dan paham matematika. Serta jangan lupa untuk kalian subscribe agar aku tambah semangat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.